Tahu nggak, di level atas, EQ itu sangat penting. Dan saya rasa, di masa depan, segala level dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, semua orang untuk bersaing harus punya EQ yang bagus. Kenapa bisa begitu? Karena adanya AI. AI, saya rasa, mau gimana pun perkembangannya, semaju mungkin, nggak mungkin bisa punya EQ. Karena EQ itu eksklusif untuk manusia aja. Entah ya, mungkin beberapa dekade atau beberapa ratus tahun lagi mungkin bisa. Tapi yang jelas dalam waktu dekat, saya rasa nggak bisa. Oke, untuk bersaing, kita itu nggak hanya butuh kecerdasan atau IQ aja, tapi kita juga butuh EQ. Ada penelitian yang mengatakan bahwa memiliki EQ yang baik itu bisa menentukan kelancaran kita ketika melakukan pendidikan dan juga meningkatkan pendapatan kita. Kok bisa, Pak? Apa korelasinya EQ sama pendapatan? Karena biasanya orang yang memiliki EQ tinggi itu dia bisa mendaki dan mendapatkan posisi atau jabatan yang tinggi dan strategis. Seperti di video-video saya sebelumnya, di level atas yang ikut kompetisi itu orang-orang cerdas semua, nggak ada yang goblok. Dan yang membedakan siapa yang bisa survive itu ada dua, yang disiplin atau kerja keras dan EQ. Manusia-manusia super dan para pemimpin itu mereka nggak cuma cerdas, tapi EQ-nya juga tinggi. Dan EQ tadi bisa membuat kalian mempekerjakan atau punya bawahan yang mungkin berkali-kali lipat jauh lebih pintar daripada kalian. Nah, EQ itu bisa kita pelajari. Karena inti dari EQ itu adalah gabungan dari self-awareness, pengelolaan emosi yang baik, empati, serta melihat dari sudut pandang orang lain. Dan semua itu bisa kita lakukan untuk menjaga hubungan dengan orang lain agar selalu harmonis. Secara historis pun, dari zaman filsuf-filsuf dulu ya, EQ ini udah sering dibahas sama mereka. Dan menurut mereka, EQ ini bukan kecerdasan emosional aja, tetapi lebih ke pemahaman kita terhadap emosi manusia, sehingga kita bisa merespon emosi orang lain dengan lebih baik. Kalau ada orang sedih, kita harus ngerespon gimana? Kalau ada orang senang, kita harus ngerespon gimana? Dan kalau kita nggak bisa membaca emosi apapun dari orang lain, kita harus meresponnya gimana? Nah, pembahasan awal kita itu tentang 4 domain dari emotional intelligence. Yang pertama adalah self-awareness. Self-awareness itu maksudnya apa, Pak? Ketika kita tahu dan paham apa yang sedang kita rasakan, dan tahu bagaimana rasa itu mempengaruhi persepsi kita, pemikiran kita, dan impuls kita sebelum kita bertindak. Menurut penelitian, orang-orang yang punya self-awareness rendah itu punya kesulitan untuk mengembangkan domain EQ yang lain. Dan sebaliknya, yang self-awareness-nya tinggi, dia sangat baik juga dalam mengembangkan domain yang lain. Jadi, self-awareness ini adalah kunci. Kalau kalian mau belajar EQ dengan baik, kalian harus melatih self-awareness dulu. Yang kedua, self-management. Self-management itu ketika kamu lagi sebel, lagi marah, lagi gelisah, kalian bisa nggak nahan dan memanajemen emosi-emosi negatif itu? Kalian tahan supaya nggak ganggu fokus kalian, supaya kalian nggak meledak-ledak untuk melampiaskan. Kita sering lihat kan, di medsos kalau generasi muda itu galak-galak. Kita salah dikit aja langsung diserang personalnya, atau kalau ada celah sedikit aja yang bisa diserang, mereka langsung nyerang. Mereka melampiaskan emosi negatif mereka. Generasi muda itu mayoritas kurang bisa self-management. Dan saya harap mahasiswa saya itu punya self-management yang baik. Yang ketiga, social awareness. Simpelnya, kalian punya empati lah. Dan kalian bisa mempraktekkan empati. Gak cuman kita memahami pikiran dan perasaan orang lain aja, tapi kita juga peduli atau care sama orang lain. Atau minimal bisa pura-pura peduli. Jujur aja, saya orangnya emang agak kurang empatinya, tapi saya tahu kapan saya harus berempati. Dan yang keempat, relationship management. Bisa nggak kamu menghadapi konflik dengan orang lain? Bisa nggak kamu tetap tenang dan mendengarkan orang lain? Apakah kamu bisa berkomunikasi dengan efektif? Lalu apakah kamu bisa membangun raport dengan orang lain? Kalau kalian ingat kuliah negosiasi sama manipulasi kita,
Raport itu kan bisa kita gunakan untuk membangun kedekatan, kerjasama, dan kepercayaan dengan orang lain. Itu tadi 4 domain dari EQ. IQ itu sifatnya tetap selama kita hidup, tapi EQ itu bisa kita ubah. EQ itu bisa kita pelajari. Nggak peduli kamu udah tua atau kamu masih muda, kalian bisa mempelajari EQ. Nah, karena sebetulnya kalian mulai mau belajar dari dimensi mana itu bebas. Tapi kalau saran saya, kalian mulai dulu dari melatih self-awareness. Setelah self-awareness kalian tinggi, kalian mulai belajar social awareness. Belajar untuk berempati, dan jenis empati paling dasar adalah mendengarkan. Mulai dari situ dulu. Oke, sekarang saya pengen kalian mengingat-ingat. Terutama yang udah kerja. Kita semua kan pasti pernah dipimpin seseorang. Dan menurut kalian, pemimpin atau bos yang paling gak enak itu yang kayak gimana sih? Menurut survei, bos yang paling gak enak itu yang gak punya EQ. Mereka nggak bisa memanajemen emosi mereka. Kalau ada yang bikin sebel, satu kantor bisa kena. Kalau ada masalah di rumah, dibawa ke kantor juga. Suka melampiaskan ke karyawan, nggak punya empati, nggak bisa membaur sama karyawan, sok superior. Jujur aja, saya benci banget sama bos yang sombong dan menganggap rendah karyawannya. Oke, sedangkan bos yang punya EQ tinggi, itu sangat luar biasa dampaknya di kehidupan karyawannya. Karena EQ-nya tinggi, dia bisa menginspirasi karyawannya, memotivasi karyawannya, dan gak cuma itu aja, karyawannya bahkan bisa merasa disupport, dibimbing, dan jelas apa yang diminta bosnya dari dirinya. Sehingga dengan bos yang baik, karyawan bisa bekerja juga secara optimal. Bos baik, karyawan sejahtera, perusahaan maju, bos kaya raya. Itu rumusnya kalau kalian jadi bos di masa depan. Oke, itu dulu ya. Sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.